Kami 12 orang wisuda, selesai sekolah tingkat diploma 2. Sampai hari ini dari 12 orang yang tersisa kurang dari 5. Padahal dulu di sekolah Alkitab dinyanyikan lagu ini. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang menemani kami. Waktu kami jalan di lembah kekelaman, waktu kami lewati lembah air mata, Tuhan setia. Selamanya kami juga mau setia sama Tuhan. Tetapi waktu akan membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Meninggalkan kita semua. Mari bersama kita buka kitab kita, Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Satu ayat yang saya percaya ini familiar untuk kita semua. Tetapi mari kita akan membaca ayat ini dan kita mau merenungkan firman Tuhan dari bagian ini. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Mari saja kita berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Mari kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama pada hitungan yang ketiga, 1, 2, dan 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih buat kesediaan kita terlibat dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selain Yohanes 3 ayat 16, saya rindu kita baca satu ayat lagi. Efesus pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Rasul Paulus dalam doanya kepada jemaat di Efesus, ia berkata seperti ini. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Mengenal, memahami, dan bahkan mengalami kasih Tuhan, itu yang didoakan oleh Rasul Paulus. Dan dalam pembacaan kita yang pertama, Yohanes 3 ayat 16, Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Pagi hari ini mari kita belajar untuk memahami kasih Tuhan. Amin. Ya. Mengapa kita perlu memahami kasih Tuhan? Kata memahami itu mengandung banyak pengertian di dalamnya. Memahami itu berarti mengerti dengan sungguh. Memahami juga berarti dapat menjelaskan. Memahami juga berarti bahwa ia dapat menceritakan. Ketika Paulus berdoa supaya orang-orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, maka Paulus memulainya dengan sebuah konsep sederhana bahwa orang percaya perlu tahu bahwa dirinya dikasihi oleh Tuhan. Amin. Ya. Kita perlu menyadari bahwa saya dikasihi oleh Tuhan. Bilang sama kanan kiri saudara, kamu dikasihi Tuhan. Semua kita dikasihi oleh Tuhan. Mungkin kita menghadapi kenyataan hidup di mana orang-orang mengasihi kita karena mereka menginginkan sesuatu dari hidup kita. Ada orang biasanya yang manis sama kita ketika mereka punya keperluan. Tetapi ketika keperluan tersebut sudah terpenuhi, biasanya kita akan dilupakan. Tetapi Allah tidak sama seperti itu. Yohanes 3 ayat 16 berkata dengan tegas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Seberapa besar kasih Allah
katakan sangat besar. Karena kita katakan, karena kasih yang begitu besar itulah Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dari mana kita bisa tahu bahwa Allah mengasihi kita? Sederhana. Kita bisa tahu Allah mengasihi kita karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib gantian kita. Amin. Kita ada pada minggu-minggu Paskah. Hari-hari ini kita sedang diingatkan kembali bahwa 2000 tahun yang lalu lebih kurangnya ada satu pribadi yang agung, satu pribadi yang tidak mengenal dosa, satu pribadi yang mulia, tapi dia rela untuk disalibkan, dia rela untuk memakai mahkota duri, dia rela untuk memikul salib, jalan lewat Via Dolorosa, diludahi, dipukuli, dicaci dan dimaki, supaya saudara dan saya dapat menerima hidup yang kekal. Itulah kasih. Kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan mengasihi saya, berdoa saya dijawab sesuai dengan kehendak saya. Kadang-kadang kita mungkin berpikir bahwa Tuhan mengasihi saya kalau seperti ini, kalau seperti ini. Kita lupa bahwa 2000 tahun yang lalu Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan satu pribadi yang istimewa, namanya Yesus. Ketika Dia pikul kayu salib, setiap tapak darah menunjukkan bahwa Dia mengasihi. Ketika Dia dibawakan, dipikulkan kayu yang berat itu, sebetulnya Dia bisa memilih untuk menolaknya. Tetapi karena kasih-Nya kepada kita, Ia tetap memikul. Hari ini kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, sudahkah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Ketika kita berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tuhan sedang berbicara, aku mengasihi kalian dengan kasih yang nyata, dan karena kasih itu pula aku mau memberikan yang terbaik bagi kalian. Hari ini, kalau kita mengasihi Tuhan, sudahkah kita juga memberikan yang terbaik dalam hidup kita kepada Tuhan? Kadang-kadang mudah menyanyikan pujian seperti lagu tadi. Untuk selamanya bukan setia, melayani, mengasihi. Tapi saya mau sampaikan bahwa kami 12 orang di wisuda selesai sekolah Alkitab diploma 2. Sampai hari ini dari 12 orang yang tersisa kurang dari 5. Padahal dulu di sekolah Alkitab dinyanyikan lagu ini. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang menemani kami. Waktu kami jalan di lembah kekelaman, waktu kami lewati lembah air mata, Tuhan setia. Selamanya kami juga mau setia sama Tuhan. Tetapi waktu akan membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Jemaat Tuhan juga sama. Mungkin di awal-awal pelayanan kita begitu berapi-api dalam mencari Tuhan, berapi-api dalam melayani Tuhan. Pertanyaannya, masih adakah api itu dalam diri kita? Masih adakah cinta mula-mula kita kepada Tuhan? Atau kita sekadar menjalaninya menjadi sebuah rutinitas? Kasih Tuhan kepada kita ditunjukkan dengan memberikan yang terbaik kepada kita. Hari ini mari beri yang terbaik untuk Tuhan. Berikan hidup yang paling baik kepada Tuhan. Berikan hati yang paling baik kepada Tuhan. Mengapa Allah memberikan anaknya yang tunggal? Sederhana saja. Ia katakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah kepada kita
ditunjukkan bukan ketika dia memberikan anaknya yang tunggal saja, bukan waktu Yesus mati di atas kayu salib saja, tetapi kasihnya ditunjukkan kepada kita juga ketika dia memberikan hidup yang kekal bagi kita. Manusia ketika jatuh dalam dosa, kita putus hubungan dengan Tuhan. Kita tidak punya akses untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah. Tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, Ia merobohkan setiap tembok, menjadikan orang yang berseteru menjadi satu di dalam salib Kristus. Satu hal yang tidak pernah bisa dipahami oleh orang di luar Kristen. Orang di luar Kristen banyak yang mengejek, mengatakan kenapa Tuhannya mati, kenapa Tuhannya seperti itu, Dia kan Maha Kuasa. Satu hal yang saya mau katakan, kalau Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib, maka sampai sekarang tidak ada keselamatan kekal bagi kita. Karena seberapa salehkah kita? Yesaya berkata, kesalehan kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Hari ini kita masuk pada Minggu Paskah. Kita akan mengenang, memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mari kita menyiapkan hari-hari kita pada minggu ini dengan sebuah perenungan bermakna. Kalau saya dikasihi Tuhan, apakah yang dapat saya berikan sebagai bukti saya kepada Tuhan? Kalau saya sudah dilayakkan oleh Tuhan, maka bagaimanakah saya menyikapi hidup saya untuk dipakai oleh Tuhan? Amin firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala.